komunitas sudah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar untuk mendengarkan naskah proklamasi. Alhamdulillah, Gusti Allah telah memperlancar bangsa kita untuk memproklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sifatnya dia. Tidak apa-apa Bu, kami cuma ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Tapi Bung Karno menolak. Proklamasi. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Jenderal Kunaichi Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, dibentuklah BPUPKI oleh Kumakichi Harada, dan pada tanggal 29 April tahun 1945 ditetapkan Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Lalu pada tanggal 29 Mei tahun 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertamanya yang membahas tentang dasar negara bagi Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap dasar negara bagi Indonesia? Ya, silakan Muhammad Yamin. Pandangan saya tentang dasar negara adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Tanggal 31 Mei tahun 1945, BPUPKI melanjutkan sidang yang pertama. Hari ini kita akan melanjutkan sidang yang pertama. Setelah pendapat dari Muhammad Yamin, apakah ada yang menambahkan? Saya, Ya, silakan Mas Sukomo. menurut saya, 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. 1 Juni tahun 1945, BPUPKI mengadakan rapat lagi melanjutkan sidang yang pertama. Pendapat dari Muhammad Yamin dan Mas Sukomo, Mas Soekarno, apakah Anda memiliki pandangan sendiri terhadap dasar negara? Menurut pandangan saya, dasar negara Indonesia adalah: pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa; dan saya menambahkannya Pancasila. Hingga akhirnya sidang ditunda hingga bulan Juli tahun 1945. Terbentuk panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Mr. A. Amar Ramis, Abdul Kahar Muzakar, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Cokro Suyoso, yang menghasilkan dokumen yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang akhirnya Piagam Jakarta dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. 6 dan 8 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Jepang tetap mempertahankan statusnya untuk memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dan membuat lembaga PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 12 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta pulang dari Dalat, Vietnam, dan akan merencanakan rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus mendatang. Masyarakat pun bahagia mendengar kabar tersebut. 15 Agustus tahun 1945, berita kekalahan Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu diketahui oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC di Bandung pagi hari. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Golongan pemuda mengadakan rapat. Sultan Syahrir membuka pembicaraan dengan menyampaikan berita yang ia ketahui tentang Jepang. Saudara-saudaraku, saya mendengar kabar yang menggembirakan kita semua, yaitu Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya, nanti dia persoalan di Indonesia. Terima kasih kabar.
itu suka sama akan, tapi saya kurang mengerti jadi kekosongan itu apa. Maksud saya begini, Jepang punya Kores Sekutu, sementara Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kekuasaan ini? Maka dari itu, bagaimana kalau kita mengusulkan pada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia? Syahrir benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat dan harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu Bung Wikana dan Jarod Soleh, kalian harus memberitahukan ini ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar proklamasi ini. Saya dan yang lainnya untuk meminta anggota pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Sore harinya, Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Assalamualaikum. Apakah Bung Karno yang ada? Begini Bu, ada hal penting yang perlu kita bicarakan dengannya. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu, dan kemudian ia menemui Soekarno. Soekarno sedang berada di ruang baca. Mas, itu ada ruang tamu katanya yang bicara. Siapa? Sultan Syahrir sama Faisal. Ayo kita mendatangi mereka. Akhirnya Soekarno datang bersama Fatmawati. Kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Fatmawati pun pergi meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Ya sudah Mas, saya ke belakang dulu. Masih sebenarnya saya mengerjakan misi. Iya. Saya dengar dari istri saya, katanya Anda ingin membicarakan, memang benar ada apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat-cepatnya. Maksud kalian ini apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerang pada Sekutu. Apakah kalian nekat ingin memproklamasikan kemerdekaan ini? Lagi pula, tentara Jepang itu lebih kuat daripada tentara Indonesia. Jika hal itu tersebut terjadi, apakah mampu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan ini? Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Hal ini tidak terlalu tergesa-gesa, sedangkan kebenaran beritanya saja masih diragukan. Belum ada berita yang resmi. Jadi, usulan kami belum dapat diterima. Tapi saya yakin berita itu benar apa adanya. Nanti saja kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI lainnya. Saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan ini. Ya sudah, apabila kalau itu apa boleh buat. Sebelumnya kami meminta maaf karena mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Anda, Bu. Tidak apa-apa, silakan. Sore harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau kita bicarakan kembali kepada Soekarno dan Muhammad Hatta? Setuju. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Dari Kang Mas, kebetulan tokoh-tokoh tua ada di dalam. Apa, Bu? Iya, silakan Mas. Terima kasih. Maaf Bung, lagi-lagi kami mau ganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu kan bahwa kami semua menginginkan memproklamasikan kemerdekaan.
Ya, saya tahu kalian ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sama saya juga seperti itu. Lalu kenapa Bung tidak begitu menyetujui kalau Bung ingin menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya saja mengusulkan kemerdekaan Indonesia. Saya juga harus mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Dan saya takutkan Jepang malah akan tahu rencana ini, Bung. Kita akan tahu PPKI adalah bentukan Jepang. Bukan begitu, kita memang harus membahas dengan PPKI karena PPKI adalah badan yang mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan kemerdekaan? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dari dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji itu? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kamu perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertempuran darat? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Dan kalian pun tidak terpaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan itu, kecuali jika saudara-saudara sudah siap dan sanggup memproklamasikan. Cobalah, saya pun ingin melihat kesanggupan saudara-saudara. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Iya begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI. Agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan ini, Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Bung, Tidak ada tapi-tapian. Bagaimana keterlindungan tanpa pemuda-pemuda? Keterlindungan hanya dengan para tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan pemuda ini? Biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Lalu apa yang kita lakukan? Para pemuda terus menggali sepeda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak tahu kebenaran tersebut. Lagi pula, memang berita tersebut benar. Tentu saja seharusnya kita dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksudku, kita tidak akan menyetujui keinginan para pemuda. Benar. Karena saya takutkan nanti masalah terjadi pertumpahan darah. Ya sudah, bagaimana kalau kita beritahu kepada mereka bahwa kita tidak menyetujui keinginan? Ya sudah, ayo kita ambil mereka. bagaimana keputusan Anda, Bung? Keputusan saya tetap tidak berubah. Saya tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan sekarang ini. Bila kalian masih mempertahankan keinginan kalian untuk memproklamasikan kemerdekaan ini, silahkan cari tokoh lain. Baiklah, kalau sesuai penilaian Anda, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Yang jelas, kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno, berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan kekecewaan yang mendalam. Pada pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus tahun 1945, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh janji manis Jepang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menyetujui usul kita, apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Muhammad Hatta kita asingkan ke Jakarta supaya menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju dengan usul saya? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kemana kita akan membawa kedua tokoh nasionalis ini? Kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini pada Simbi dan Latif Hendraningrat karena mereka berdua adalah anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan salah satu pemusatan tentara PETA yang keamanan terjamin.
Benar, apakah kalian menyetujuinya? Bagus, saya setuju dengan keputusannya Latif. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Maaf Bu, saya bermata untuk mengganggu. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan bersama. Kebetulan, Muata juga ada di sini. Apa perlu saya bantu juga? Ya Bu, saya mau itu jaga. Nah. Kang Mas, Muata ada yang mencari kalian di depan. Oke, baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya kalau dapur dulu ya. Ngomong-ngomong, kalian di sini ingin membicarakan hal yang penting kepada saya. Apakah berkaitan dengan tadi siang? Maaf, Bu, sebelumnya lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahatmu. Sebenarnya kedatangan kami ke sini itu terkait dengan kejadian tadi siang. Kami dapat tugas untuk membawa pengusaha dan menghantar keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Memang? Kenapa kan masuk ke kota? Juga terhindar dari pengaruh dan ancaman yang bergerak antara rakyat dan Jepang. Kalau kamu tidak mau ikut, Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya ingin berpamitan dulu kepada istri saya. Kang Mas ingin pergi dengan pemuda-pemuda itu. Apakah boleh? Kemana? Ke Karawang. Apakah saya boleh ikut? Akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Ya, ayo cepat. Maaf, Bu, sebelumnya apakah bicara sudah selesai? Lebih baik kita berangkat sekarang agar lebih cepat. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Iya, sebaiknya Bu setuju usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan mereka Indonesia secepatnya. Oh tidak, apa mau? Apa-apaan ini? Tidak mau, Bu. Kami cuma ingin mempromosikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Tapi Bung Karno menolak. Ya saya mau, tapi tidak dengan ini caranya. Lalu dengan jalan ini bagaimana keputusan tersebut ada di dua pihak pemilih tersebut? Ya sudah, kita bicarakan dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sisi lain, hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Ahmad Subarjo meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasionalis itu dibawa kembali ke Jakarta. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Gimana Soekarno? mengapa kamu mencari Soekarno? Cepat tunjukkan jika kalian yang sudah merdeka. Sudahlah saya selesai, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak baik apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis ini. Tidak bagaimana? Kami sudah meyakinkan Soekarno dan Hatta, tetapi mereka tidak menyetujuinya. Saya yakin apabila kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan terpenuhi. Dan saya juga akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta.
apakah yang membicarakan dapat dipegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di besok hari. Percayalah, saya akan menyanyikan mereka untuk menyetujui usul kalian. Ya sudah, sebaiknya kita berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok, tepatnya sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Hendels, tepatnya di Jakarta. Akhirnya mereka sampai di Hotel Den Hendels. Kemudian Sayuti Melik menghampiri pelayan restoran. Adakah kamar hotel yang kosong? Maaf Tuan, semua kamar kita sudah penuh. Oh begitu, terima kasih. Kamarnya kosong bagaimana ya? Bagaimana kalau kita ke rumah perwira Bintang Laksamana Maeda? Dia adalah teman dari saya sekaligus orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Oh ya, kalau tidak salah dia juga salah satu perwira tinggi Angkatan Laut. Keamanan itu pasti terjamin. Saya setuju apa yang dikatakan Sayuti Melik, karena di sana pasti keamanan lebih terjamin. Kalau begitu, mari kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Selamat malam. Malam. Saya ingin mencari Tuan Laksamana Maeda. Silakan masuk Tuan, ada di dalam. Terima kasih. Selamat malam Tuan. Malam. Maaf mengganggu Anda. Maksud tuan-tuan datang mendatangi kediaman saya. Ada perlu apa? Ada masalah yang penting? Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita mengenai Jepang terhadap sekutu itu. Tuan-tuan ini adalah berita dari mana? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Mereka mendengar berita tersebut dari radio Bandung. Benar berita tersebut. Ini masih kami rahasiakan agar tidak menimbulkan kekacauan. Begini Tuan, sekarang kami bingung. Para pemuda tetap memaksa kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, gagasannya sangat penting. Inilah waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, apakah Tuan menyetujui? Begini Tuan, kami bermaksud untuk meminjam rumah Tuan. Apakah Tuan mengizinkan? Boleh? Memang untuk apa? Begini, bila tersebut benar, kami berencana untuk melaksanakan proklamasi besok dan rencananya kami memproklamasikan esok paginya. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Rasanya terlalu banyak kalau kita membahasnya di sini. Bagaimana kalau Tuan Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, dan Anda serta saya membicarakannya di ruang makan? Benar, sebaiknya mereka semua harus ke ruang makan. Biarkan mereka saja menunggu. Biar Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, Soekarno, kita kembali dan beberapa pemuda. Baiklah, kita mulai sekarang saja. Bagaimana saran kalian tentang naskah teks proklamasi yang akan kita bahas? Saya mengusulkan untuk judul teks proklamasi adalah proklamasi. Baiklah, proklamasi. Apakah ada yang ingin menambahkan dengan isinya? Tunggu sebentar, biarkan saya. Ya, bagaimana kalau kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Ya, itu bagus. Karena naskah ini kan menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan sebagai pembukaan. Bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir begini, hal-hal mengenai
pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan seksama dan dengan tempo secepat-cepatnya. Lalu atas nama saya proklamasi ini. Karena itu berkat bangsa jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti kita tulis atas nama bangsa Indonesia. Ya, ide yang bagus, Bung. Kami setuju. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksudnya kita semua yang datang ke rapat ini menandatanganinya. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang dan pesertanya direkrut karena kemerdekaan ini didapatkan oleh usaha negara kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Ya, bagus, semua sudah selesai. Oke, alhamdulillah selesai juga. Bagaimana kalau sekarang kita berdiskusi dengan para pemuda apakah mereka setuju dengan naskah ini? Ya sudah, ayo kita hampiri. Tidak lama kemudian, mereka sampai di serambi belakang di tempat para pemuda menunggu. Bagaimana, Bu? Apakah naskahnya selesai? Sudah, saya bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ada kata-kata yang sedikit yang janggal, perlu diperbaiki. Baiklah, itu lebih baik. Akhirnya mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Maaf, apakah Anda bisa mengetik kembali tulisan-tulisan ini dengan benar? Ya, saya bisa, Bu. Baiklah. Baiklah, saya akan mengetiknya. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan pada Soekarno. Ini, Bu, naskahnya sudah selesai diketik. Terima kasih. Ya, baik. Bagaimana kalau yang mendatangani adalah kita semua yang ada di sini? Ya, saya setuju agar mengikuti seperti Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta saja yang menandatangani teks tersebut atas nama bangsa Indonesia. Setuju, itu lebih baik. Nah, sekarang naskah sudah selesai. Lalu sekarang yang harus kita pikirkan gimana naskah ini akan diproklamasikan. Kami sudah mempersiapkan tempat dalam membaca teks proklamasi tersebut. Di mana? Nah, di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrok dengan tentara Jepang. Iya juga ya. Kenapa saya tidak berpikir ke sana? Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi tersebut di rumah saya? Saya setuju. Mungkin dengan begitu tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Kalian lebih baik pulang ke rumah. Saya lihat kalian pada lelah. Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami segera pulang saja. Sebelum kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuhan. Tidak apa-apa. Ya sudah, kami pamit dulu. Akhirnya dini harinya tanggal 17 semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Tetapi mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar.
Makasih ya Bu telah menemani Kang Mas di saat-saat yang sangat menguras pikiran ini. Ya, alhamdulillah Gusti Allah telah memperlancar bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah untuk upacara besok sudah direncanakan? Sudah, besok kita akan mengadakan upacara bendera dan yang akan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi kita kan tidak mempunyai bendera, lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menyiapkan benderanya? Tapi Ibu tidak mempunyai kain, Pak. Ibu hanya mempunyai kain merah dan putih saja, apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa Ibu. Walaupun sederhana, setidaknya kita sudah menyediakannya. Ya sudah, sekarang Bapak siap-siap untuk acara pidato besok ya. Parno, para pemuda sudah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar untuk mendengarkan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya menunggu Bung Hatta. Iya, baiklah. Tapi jangan terlalu lama, karena kami sudah tidak sabar untuk mendengarkan naskah proklamasi. Karena sebentar lagi sudah jam 10. Baiklah. Maaf Bu Parno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Baiklah, Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jagalah bendera ini baik-baik. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Maaf sudah menunggu terlalu lama. Tidak apa-apa Bung Hatta, persiapannya pun belum selesai dilaksanakan. Memang persiapan apa? Persiapkan untuk mengibarkan bendera merah putih. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu Suhud sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Semua sudah siap. Latif Hendraningrat memberikan aba-aba kepada seluruh barisan pemuda dan mereka pun kemudian berdiri tegak dengan sikap sempurna. Indonesia tanah air Maaf Bu, bisakah kita memulai proklamasi sekarang? Baiklah, mari kita menuju lapangan depan. Indonesia sejak dulu telah tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada bendera merah putih, cepat. Di hari tua
telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka misi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Oke, halo guys. Yuk. Kok ketahuan? Makanan saya sudah selesai. Sudah. Apakah saya ini? Halo guys, welcome to my vlog. Hari ini gue bersama temen-temen gue, keluarga Jana, mengambil rekaman dari tugas Jana. Ayo check it out. Selamanya untuk wujudkan mimpi kita dengan janjiku bertekad selamanya. Indonesia. Oh, kita adalah sayap-sayap sang Garuda. Wah.